Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah wa tabarakallah wa tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل ربنا افتح لنا فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat karunia tiada terhingga. Khususnya nikmat bisa mengawali hari-hari kita dengan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ini menjadi amalan yang bisa kita andalkan untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam situasi dinamika kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini, pertama di dalam negeri kita akan mengikuti satu momentum perubahan untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik yang bisa mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah kita jalani sejak kemerdekaan sampai tahun ini lebih dari 70 tahun. Berarti udah 70 berapa? 77 ya. Kita sangat menantikan. Penantian yang sangat lama sejak berdirinya negara ini, ketika kita melakukan muhasabah evaluasi dari apa yang
sudah dirumuskan secara ketetapan perundang-undangan, ingin mewujudkan negara yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada harapan besar di sana agar inilah momentumnya untuk bisa menghadirkan pemimpin terbaik ya menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam situasi global ya, adanya ya, invasi ya, penjajahan ya, kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi ya, terhadap saudara-saudara kita di negeri Palestina. Ya, mereka sudah merebut ya teritorial, kekuasaan politik, ekonomi ya, dengan memarginalkan, bahkan melakukan genosid ya. Ini juga bagi kita orang-orang beriman sangat mengharapkan ya, kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini, sikap pertama seorang mukmin harus ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita melihat situasinya ya, dinamika di dalam negeri atau luar negeri ini, kalau kita berhitung dengan ya, potensi, dengan situasi, dengan sumber daya yang ada, rasa-rasanya ya, jauh ya. Tidak apa istilahnya apple to apple. Kalau hitung-hitungan secara apa material ya, secara zahir gitu kan, rasanya belum bertarung udah kalah duluan. Ini harus diwaspadai. Jangan sampai kita orang-orang beriman memiliki sikap apatis seperti itu. Justru ya sejarah membuktikan sesuai apa yang Allah nyatakan dengan firman-Nya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak ya, kelompok golongan yang kecil bisa mengalahkan ya, bisa memenangkan ya, kelompok golongan yang besar. Dan sejarah membuktikan hal itu. Ya, karena itu ya, sikap mukmin yang pertama harus dikedepankan di dalam ya, usaha-usahanya, di dalam ya, kompetisinya ya, bahkan di dalam pertarungannya ya, harus mengedepankan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya. Di akhir surah Al-Kahfi. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya beramal saleh dan tidak melakukan syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita memiliki harapan kepada Allah? Bagaimana kita optimis di dalam berjuang, dalam menjalani kehidupan ini? Maka hendaknya beramal saleh dan tidak syirik ya. Artinya memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki harapan kepada Allah sesuai ayat ini adalah ya, yarju liqa'a rabbih. Apa yang dimaksud memiliki harapan kepada Allah itu adalah yarju liqa'a rabbih ya. Berharap berjumpa dengannya. Berjumpa di mana? Ya saat ini di dunia ini dan di akhirat nanti ya. Karena hal ini ya, diajarkan oleh Nabi SAW di dalam doanya ya, wa as'aluka ya, Allahumma inna nas'aluka Allahumma salli ala Muhammad ya. Allahumma inna nas'aluka bardal 'aishi ba'dal maut wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhika. Nah, ini dia. Ya.
ladzatan nazri ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Ya. Ada nih di dalam salah satu doa yang diajarkan dan dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu ladzatan nazri, kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik. Ya, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Nah, ini coba ini jadi catatan ya, dan jadi amalan kita ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan bisa membuka ya keberhasilan, yang bisa membuka kesuksesan, yang bisa membuka kemenangan ya. Jadi usaha kita itu ada 3 ya, ada 3 klasifikasi. Itu usaha yang kita lakukan sendiri ya. Ya, kita lakukan sendiri tanpa ada kompetitor dan tanpa ada musuh. Itu namanya berhasil ya. Bahasa Arabnya ya bisa an-najihin gitu ya. Nah, kalau kita berusaha di sana ada kompetitor ya, itu namanya sukses ya gitu. Kemudian kalau usaha kita di sana ada musuh, itu menang ya. Jadi supaya kita mendapatkan keberhasilan dalam usaha-usaha kita, supaya kita bisa sukses ya di dalam berkompetisi ya, atau kita diberikan kemenangan dalam ya perjuangan melawan musuh-musuh kita ya. Kata kunci pertama adalah memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diwujudkan dalam doa. Ya, wa nas'aluka ladzatan nazri ila wajhika. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Ya, ini adalah suasana batiniyah, suasana ruhaniyah. Ya, adanya kerinduan untuk bisa ya mendapatkan karunia kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ika, dan kerinduan ya untuk berjumpa denganmu. Nah itu dia. Dihafal Pak ya. Ya, dihafal di doa ini. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya dah. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu, kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Itu dia. Supaya apa? Kita sampai kepada kesempurnaan ibadah kita. Ya, jadi syarat sukses untuk bisa mencapai kesempurnaan ibadah harus ada suasana batin, suasana ruhaniyah, kelezatan memandang wajah Allah ya. Jadi ketika salat benar-benar itu ya dirasakan dalam batin, wajjahtu wajhiya lillah. Wajjahtu ya, wajhiya lillah, bertemunya hamba dengan Tuhannya. Ya, tentu pertemuan ya tadi dikatakan dalam suasana ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, itu dia. Kalau bahasa seakan-akan berarti suasana batin. Bukan melihat dengan mata kepala ini, tapi suasana batin yang merasa dekat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini keberadaan Allah yang disebut dalam ayat fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat leher mereka. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah meliputi segala sesuatu. Nah ini dia. Jadi bagaimana indikasi ya seseorang yang selalu menghajatkan kepada Allah, wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhika, ya Allah, hamba mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Artinya dia yakin dengan 3 ayat ini bahwa Allah dekat, Allah lebih dekat dari urat lehernya, Allah meliputi dirinya. Ini tentang hal ini sering saya ulang-ulang, nggak apa-apa ya. Ya, sering saya ulang-ulang karena ini basic ya. Ini fundamental penting gitu kan. Bagaimana kita merasakan suasana ya, yang suasana al-iman, keyakinan yang sempurna. Yakinan sadiqan ya, keyakinan yang benar.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, ya Allah hamba mohon kepadamu iman yang sempurna. Wa nas'aluka yakinan sadiqa, dan keyakinan yang benar. Kalau benar itu artinya nyata, faktual, ya. Laisal iman bitamanni wala bitakhali. Iman itu bukan ya khayalan, bukan angan-angan. Kenyataan, fakta yang ada, itu dia. Ya. Nah, untuk mewujudkan hal ini, dua-dua ini ya. Ya. Kita harus bisa memiliki indikasinya. Indikasi pertama, yakin bahwa Allah dekat, artinya bagaimana kita bisa merasakan suasana batin beramal bersama Allah. Ya. Kalau beramal bersama Allah artinya ya selalu menghadirkan Allah. Ya. Selalu menghadirkan Allah. Walaupun kita sholat sendirian, rasakan ada Allah bersama kita. Sekalipun kita lagi sholat bersama-sama berjamaah dengan yang lain, rasakan ada Allah bersama kita. Ini bahasa mudahnya begitu, beramal bersama Allah. Kita nggak terpisah, selalu tersambung, terkoneksi dengannya, di mana saja, kapan saja. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu. Ya. Selalu mengingat Allah dalam keadaan qiyaman ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubin ketika berbaring. Ya. Nah ini penting nih. Ya. Yang kedua, merasakan ya ayat Allah bukan sekedar dekat, tapi lebih dekat dari urat lehermu. Bagaimana kita menerjemahkan ayat ini? Bukan sekedar dekat, tapi lebih dekat dari urat lehermu. Tingkatkan lagi keyakinan itu. Tidak sekedar beramal bersama Allah gitu kan, tapi beramal dengan Allah. Ya, apa bedanya? Ya, kalau bersama Allah ya kita selalu ya tersambung, selalu bersamanya. Kalau dengan Allah artinya kita ya bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa curhat, ya. Nah itu dia. Itu namanya itu bisa membedakan. Jadi ketika kita membaca ayat-ayatnya itu rasakan suasana batin, suasana iman gitu kan. Lagi ngobrol, lagi berbincang, lagi curhat. Rasakan ketika Allah memanggil kita dengan ayatnya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas, ya bani adam, ya ibadi, ya ayyuhalladzina amanu. Rasakan panggilan-panggilan itu ya menyentuh jiwa kita, memanggil diri kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pertama kita translate, kita paham ya, ngerti ya ayat ini bahwa segala pujian itu milik Allah Rabbul Alamin. Ya di sana ada jawaban Allah atas bacaan ayat ini. Ya, Allah menyambut dengan firman-Nya dalam diskusi, hamidani abadi, hambaku memujiku. Nah, itu rasakan itu. Artinya ada interaksi. Bukan sekedar kita yakin Allah ada, Allah melihat, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, tapi juga kita bisa berinteraksi. Itu rasakan. Maka jiwa kita kemudian karena kita dengan hati mendengar ada jawaban Allah atas bacaan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abadi, kita nyambut lagi itu. Namanya lagi ngobrol kan? Kita puji lagi dia dengan pujian Rabbana lakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Begitu. Maka konsentrasi terjadi, fokus terjadi, khusyuk terjadi. Karena solid gitu kan. Ya, apa yang kita baca, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasakan, apa yang kita sadari, ketemu semuanya. Semuanya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kenikmatan yang lebih agung, lebih sempurna ketika Allah menyatakan keberadaan dirinya dengan ayat wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan adalah Allah meliputi segala sesuatu. Ya, Allah ingin menegaskan ya,
bahwa aku ini, kata Allah, dekat, tidak sedekat-dekat, lebih dekat dari urat lehermu, bahkan tidak ada jarak antara kamu dan aku, kata Allah begitu. Kalau tidak ada jarak maksudnya gimana? Apa yang harus kita miliki dalam kenikmatan iman kita? Bahwa Allah dekat, Allah lebih dekat dari urat leher, Allah meliputi dirimu. Kalau situasi iman, ya, keyakinan, ya, yang dimiliki seseorang berdasarkan ayat ini, bahwa Allah, ya, dengan dia tidak ada jarak lagi, Allahu muhit, Allah meliputi dirinya, itu suasana batinnya merasakan, ya, suasana yang terbimbing, terjaga, tertolong, di-drive, ya, sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dengan sumpahnya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang menggenggam jiwaku seutuhnya. Ya, atau seperti yang diungkap dengan ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Ini suasana batin seperti ini. Jadi gerakannya, pikirannya, perasaannya, kesadarannya, gerak-geriknya, amalnya, aktivitasnya terbimbing, terjaga, tertolong, di-drive sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia suasana batin. Ya, karena itu, ya, ini penting, ya. Bagaimana kita memiliki harapan kepada Allah, ya, bagaimana kita memiliki keimanan dan keyakinan yang kuat, yang totali. Nah, yang kedua, terkait harapan kepada Allah, ada ayat lagi yang menarik, ya, ya, yang sangat relevan dengan situasi dinamika kehidupan ini. Ya, dalam surah Al-Imran, ya, wala tahinu fi ibtigha'il yaum in takunu ta'lamuna fa innahum, ya, in takunu ta'lamuna fa innakum ta'lamun kama ya'lamun, ya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kalian merasa lemah dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa lemah, merasa sakit, ya, merasa susah gitu kan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya mereka juga merasakan seperti yang kau rasakan. Namanya juga dalam situasi perang, namanya juga dalam situasi perjuangan, ya, mesti ada, ya, ada kesulitan, ada kesusahan, ya, ada kekhawatiran gitu kan. Ya, ini ayat ini menarik, ya. Ya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Ya. In takunu ta'lamuna, kalau kamu merasa tadi sulit, susah, ya, sesungguhnya fa innahum ya'lamun, mereka juga merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi ada bedanya, ya, suasana batin nih, ya. Peperangan antara ahlul haq dan ahlul batil, antara jundullah dengan jundus syaitan, ya, ya, antara hizbullah dengan hizbus syaitan, istilah Quran begitu, ya, antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, ya. Suasana dunianya, ya, suasana batinnya, suasana tadi, ya, kejiwaannya menghadapi situasi perang, ya, tadi, ya, membuat kita khawatir, takut gitu kan. Tapi Allah kemudian mengokohkan kita dengan firman-Nya. Ya. Ada yang membedakan perasaan yang sama tadi antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Apa? Wa tarjuna minallah. Engkau memiliki harapan kepada Allah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, apa yang tidak mereka miliki. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, maka dalam tadi, ya, usaha kita, ya, perjuangan kita harus hadirkan ini, wa tarjuna minallah, memiliki harapan kepada Allah. Kalau kita tidak memiliki harapan kepada Allah, udah kalah duluan. Apalagi dihadapkan situasi yang tidak seimbang, tidak sama. Ya. Karena dalam situasi perjuangan itu ada, ya,
beberapa keadaan yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujud dari watarjuna minallah itu adalah yakin, ya, ada Allah, kita bisa minta tolong kepada Allah, ada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tadaburi ya ayat ini, watarjuna minallah, dan engkau memiliki harapan kepada Allah, engkau beriman dan yakin kepada Allah, ini bisa kita dapati ya, banyak ayat-ayat yang mendukung ayat ini. Pertama, ya, apa harapan mukmin dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ada di dalam benak keimanan kita? Ya. Pertama disebut dengan dalam Al-Qur'an dengan bahasa An-Nasr, pertolongan. Ya, An-Nasr. Ya. Nasrum minallah wa fathun qarib, misalnya itu. Banyak ayat-ayat itu. Ya. Ini ayat ini ya terkait dengan ini ya. Kenapa kita membutuhkan pertolongan ya? Karena realitanya, sikonnya ya, dinamikanya. Kenapa kita membutuhkan An-Nasr ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena adanya musuh-musuh ya yang memerangi kita. Ya. Karena adanya musuh ya, Allah menyiapkan solusi dengan An-Nasr. Ya. Siapa musuh orang-orang beriman? Siapa musuh manusia semuanya? Disebutkan dalam Al-Quran, innasyaitana lakum adun. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Itu dia. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduan, ya, musuh-musuh. Syayatinal jinni wal insi. Syayatinal insi wal syayatinal jinni wal insi, setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Itu dia. Ya. Maka ketika iblis ya itu memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan hidup sampai akhir ya kehidupan dunia ini ya. Kemudian menyampaikan tekad azamnya untuk ya memusuhi, menghalangi, menggoda Bani Adam gitu kan, sampai mereka menjadi pengikutnya, sama-sama menjadi penghuni neraka. Memang diberi izin sama Allah ya. Tapi Allah memberikan ya ultimatum ya, silahkan ya, kau lakukan apa yang bisa kau lakukan ya, tapi ya sekali-kali engkau tidak akan bisa ya menggoda ya hamba-hamba Allah yang mukhlasin ya, diberi keikhlasan oleh Allah ya. Kalau mukhlisin usaha kita, bagaimana kita bisa ikhlas. Kalau mukhlasin dikaruniai ya oleh Allah keikhlasan itu. Berarti untuk kita bisa menghadapi musuh-musuh kita, hal yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan harapan kepada Allah, miliki keimanan yang level tinggi tadi. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita. Gitu ya. Nah, ketika realitanya kita memiliki musuh, ada musuh yang selalu berusaha untuk bisa menghalangi, melemahkan, menghilangkan keberadaan kita gitu. Di sana ada nasrum minallah. Ini harus jadi wujud harapan kita. Yakin bahwa ada pertolongan Allah. Sebagaimana yang disebut ya, dijanjikan Allah dengan ayatnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Menarik ayat ini kita perhatikan. Diawali dengan harfu taukid, inna. Sesungguhnya kami, sesungguhnya. Ketika Allah hendak menyatakan, mengungkapkan janjinya menolong ya, di situ juga pakai harfu taukid lagi, lanansuru, ada la di situ ya. Lanansuru, benar-benar pasti gitu kan, menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Yang kedua jadi perhatian kita ayat ini, yang disebut ya, dijanjikan Allah untuk diberikan pertolongan tidak berhenti kepada ayat inna lanansuru rusulana.
Tapi ayat ini disambungkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Karena seringkali ya, banyak orang-orang karena kurang kuat imannya gitu, ketika membaca kisah-kisah ya dalam sejarah betapa Allah Subhanahu wa taala ada dan menolong hamba-hambanya, ya ini karena was-was setan juga ya. Dia mengatakan ya, terang aja ya, mereka nabi, mereka rasul gitu kan. Ya kita kan bukan nabi, bukan rasul. Apa iya kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan kan gitu. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kita. Harus optimis, yakin bahwa ada pertolongan Allah itu disediakan bukan hanya bagi rasul-rasulnya, para nabinya, tetapi juga walladzina amanu. Jadi kalau disebut ayatnya walladzina amanu, itu ada akses, ada posisi untuk kita sepanjang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, ya. Nah, karena itu ya kita kemudian yang menarik tadi, siapa musuh-musuh kita itu? Ya, itu adalah syaitan dari bangsa jin dan manusia. Ya, ketika hendak melihat sosok syaitan itu, ada yang nampak dalam pandangan mata kita, ada yang tidak nampak. Bahkan ya disebut syayatinal jinni wal insi. Syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau disebut situ ada syaitan dari bangsa manusia, kita bisa mewaspadai syaitan ya dari bangsa manusia itu adalah ya orang-orang yang berseberangan dengan kita. Pertama, tapi jangan melupakan bahwa karena syaitan itu adalah sifat itu, tidak semata melekat pada diri orang lain yang harus kita waspadai ketika mereka memiliki sifat-sifat syaitani ini. Tapi yang perlu harus kita waspadai adalah jangan sampai kita memiliki karakter sifat-sifat syaitan dalam diri kita. Karena itu dalam isti'adzah kita, permohonan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, perlu kita perjelas gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu kan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk gitu kan. Kalau disebut situ syaitanir rajim, terkutuk, artinya kita baro ya. Bagaimana kita baro melepaskan diri dari makhluk yang dikutuk kan gitu. Jangan sampai kita dilaknat, jangan sampai kita terkutuk gitu. Nah, maka kita dapati ya, ayat yang menjadi perhatian kita ya. Doanya atau isti'adzah Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika dia menghadapi ya pembangkangan ya, dari kaumnya ya. Nabi Musa berlindung kepada Allah. Isti'adzah billah dengan kalimat a'udzu billah an akuna minal jahilin. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Berarti jahilin itu adalah syaitan dari bangsa manusia gitu. Ya, syaitan dari bangsa manusia. Nah, ini ayat ini bisa kita jadikan ya doa kita. A'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang ya, dari menjadi orang-orang yang jahil, yang bodoh. Nah, itu dia. Jadi upaya iblis ya, dan bala tentara setannya itu ya, menggoda manusia, indikator suksesnya menjadikan manusia jahilin gitu ya. Nah, berdasarkan ya, tadabbur kita dengan ayat ini, kita mendapati ada ayat inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ya, Allah menghabarkan bahwa Allah pernah ya menawarkan ya amanah kepada langit, bumi, gunung. Kemudian mereka ya tidak sanggup ya untuk memikulnya. Maka dipikulkanlah amanah ini kepada manusia. Disebutnya dari ayat sesungguhnya manusia ya, innahu kana zaluman jahula. Adalah ya zalim dan bodoh.
Jadi dua sifat karakter yang menghalangi manusia untuk bisa menjalani amanah Allah Subhanahu wa taala ketika ya dia zalim dan bodoh. Karena itu ya berdasarkan ayat ini isti'adzah kita kepada Allah ya bisa kita narasikan ya. Yang pertama tadi sesuai ayat a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Sama bisa kita narasikan a'udzu billah an akuna minaz zalimin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang zalim. Dua ya. Jadi sosok setan manusia itu pertama orang-orang yang jahil, kedua orang-orang yang zalim. Dua sifat inilah yang membuat manusia nggak akan mampu menjalani amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi ada ayat ya. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya. Di sini Allah menghabarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kami akan mengisi, memenuhi neraka jahanam dari sebagian besar jin dan manusia. Oleh sebab mereka ya dikasih hati nggak memahami, dikasih mata nggak melihat, dikasih telinga ya pendengaran ya tidak mau mendengar. Ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Ya. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini karakter lalai ini juga adalah karakter syaitani yang membuat manusia ya menjadi menjadi penghuni neraka adalah ketika mereka lalai gitu kan. Lalai dari ayat-ayatnya. Nggak mau melihat, nggak mau mendengar, nggak mau memperhatikan, ya, abai dengan ayat-ayatnya, sehingga dia jauh dari Allah, nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalai. Maka usaha syaitan ya dalam menggoda manusia adalah bagaimana agar manusia ya menjadi orang-orang yang lalai. Nah, maka doa kita minta kepada Allah, isti'adzah kita tambahin lagi. Yang pertama, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang kedua, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang zalim. Yang ketiga, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang lalai. Nah, jadi waspada. Ya. Jadi kita waspada, sadar gitu kan. Ya. Salah satu cara bagaimana kita berlindung kepada Allah, bagaimana kita mendapatkan pertolongan darinya, ya, kita harus ya isti'adzah billah, mohon perlindungan pada Allah dari kebodohan, dari apalagi kezaliman, ya, dari kelalaian. 3. Ya, karena di lain ayat itu disebutkan laha sab'atu abwab min kulli juz'in neraka jahanam itu ada 7 pintu. Setiap pintu itu akan dimasuki oleh kelompok golongan tertentu. Ya, ini baru 3 ya. Ya. Pertama adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh, orang-orang yang zalim, orang-orang yang lalai. Yang keempat nih yang harus kita waspadai, jangan sampai kita menjadi sosok syaitan. Ya, menjadi pengikut syaitan, menjadi penghuni neraka. Ya, kita harus menegaskan positioning kita sebagai orang-orang beriman. Salah satunya kita minta berlindung kepada Allah agar ya agar tertolong ya, jangan sampai menjadi bagian dari mereka. Yang keempat adalah ya kita terinspirasi dengan ayat di surah As-Sajdah ya. Afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa. Apakah sama orang-orang beriman itu dengan orang-orang yang fasik, tuh dia.
Ya. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Ya. Adapun orang beriman itu akan menjadi penghuni, akan ditempatkan di dalam surga, ya. Jannatul ma'wa, yang tinggi, penuh kenikmatan, ya. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar. Adapun orang-orang yang kafir, ya, maka akan dirasakan kepada mereka, akan dimasukkan mereka ke dalam, ya, neraka jahanam. Ini fasik, ya. Jadi Allah menegaskan ayat ini, nggak sama orang-orang beriman dan orang-orang fasik. Maka pilihan orang beriman dengan pilihan, ya, orang-orang yang tidak beriman, ya, berbeda. Ya, jalannya masing-masing, tujuannya masing-masing. Karena itu di dalam, ya, realitas, ya, dinamika kehidupan di mana kita harus memilih, pastikan pilihan kita itu adalah pilihan yang tepat, ya, pilihan yang benar, pilihan orang-orang beriman, bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang ghafil, yang lalai, dan bukan orang-orang yang fasik. Maka itu, ya, kita bisa, ya, mengambil narasi isti'adzah billah yang keempat, ya, a'udzubillah an akuna minal fasikin, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang fasik. Gitu. Kemudian di ayat yang lain Allah menjelaskan ada 7 soalnya nih, ya. Jadi neraka jahanam itu ada 7 pintu, akan dimasuki oleh setiap golongan. 1 yang bodoh, 2 orang yang golongan orang-orang yang zalim, 3 golongan orang-orang yang lalai, yang keempat golongan orang-orang yang fasik, berikutnya adalah golongan orang-orang yang munafik. Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di di dasar neraka. Ya, kita berlindung pada Allah. Cara kita berlindung pada Allah dari nerakanya, jangan menjadi golongannya, kan gitu. Ya. Cara kita berlindung kepada Allah dari neraka, jangan menjadi, ya, golongannya yang memasuki 7 pintu neraka itu. Laha sab'atu abwab min kulli juz'in maqsum, ya. Itu dia. Nah, yang kelima adalah, ya, golongan munafikin. Kita perlu berlindung pada Allah. A'udzubillah an akuna minal munafikin. Aku berlindung pada Allah dari menjadi orang-orang munafik. Jadi kalau ada kesadaran jiwa kita memohon berlindung agar dijauhi, agar tidak menjadi, maka jangan menjadi. Sifat-sifat itu dibersihkan dari diri kita. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari menjadi orang-orang munafik. Ya. Kemudian yang ke-6, ya, a'udzubillah an akuna minal kafirin, orang-orang yang ingkar. Puncaknya adalah a'udzubillah an akuna minal musyrikin. Aku berlindung pada Allah dari menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, itu dia. Jadi pertama, kembali kepada tema bagaimana kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, ya, meyakini adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah berjanji kepada kita orang-orang beriman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul hisab. Pertolongan bukan di dunia ini saja, tapi pertolongan nanti di yaumil hisab, ya. Ya. Allah benar-benar menolong rasul-rasulnya dan orang-orang beriman. Bahkan ada ayat yang lebih memastikan hal ini, harapan ini. Allah mengatakan wa kana haqqan alaina, dan adalah menjadi kewajiban bagi kami, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menolong orang-orang beriman. Masya Allah, ya. Ayatnya tidak mengatakan, ya, wa kana haqqan alaina nasrun nabiyyin atau nasrul mursalin, tapi ayatnya dengan tegas mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, menjadi kewajiban bagi kami menolong orang-orang beriman. Nah, ketika kita membaca ayat ini, mestinya muncul harapan yang besar, keyakinan yang kuat bahwa dalam perjuangan kita,
bahwa dalam menjalani ya ujian dalam kehidupan ini, sepayah-payahnya, sesusah-susahnya, sehebat-hebatnya kita merasakan ya apa ya yang dirasakan dalam situasi perjuangan itu, di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pertolongan? Karena ada musuh-musuh itu. Ya. Yang kedua, ya, Allah menjanjikan kita ya, dengan apa disebut dengan ayat ta'yid namanya, dukungan. Ya. Tadi an-nasr karena ada musuh, kedua dukungan at-ta'yid. Kenapa? Dalam pertarungan, dalam kehidupan ini kita sering dihadapi situasi kurangnya sumber daya, ya material, ya. Kurang apa namanya senjata, kurang tentara, kurang ya banyak hal resources yang kita butuhkan di dalam pertarungan. Ya. Maka Allah memberi jaminan garansi kepada orang beriman dengan bahasa at-ta'yid. Ya. Dan tidaklah kami memberi dukungan ya. Wa may yu'ayyidu ya, dan tidaklah kami memberi dukungan kecuali kepada mereka yang kami kehendaki. Ya yasha, ta'yid. Nah ini ya, jadi sekalipun dalam perjuangan kita menghadapi situasi kondisi kurang ya, tidak apple to apple dalam persenjataan ya, yakini bahwa ada ta'yid dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat juga Allah ya, dan di dalam sejarah fakta juga sudah terjadi. Bagaimana Allah tadi di ayat kam min fi'atin qalilah ya, ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Jika kamu dan betapa banyak Allah memberikan pertolongan kemenangan kepada golongan yang sedikit, ya bisa memenangkan golongan yang banyak, yang besar, nah gitu. Dan di dalam jabah pertarungan antara hak dan batil itu kita mendapati nyata adanya ya malaikat-malaikat ya tentara-tentara Allah yang diturunkan. Bisa dengan situasi alam ya yang mendukung orang-orang beriman ya. Bisa dengan Allah turunkan malaikat-malaikatnya. Ya, sehingga satu gerakan mukmin itu dalam menebas musuhnya bisa 10 atau 100 itu ya. Karena itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, an-nasr, at-ta'yid, yang ketiga ad-dawafi. Kenapa? Apa itu dawafi? Dawafi itu adalah pembelaan, pembelaan dari Allah. Kalau ta'yid tadi dukungan karena resource yang terbatas. Kalau dawafi itu pembelaan. Karena apa? Di dalam realitas perjuangan itu selalu ada fitnah, selalu ada kedengkian, selalu ada kriminalisasi. Ya, sehingga ya bisa terjadi ya seorang mukmin itu ya difitnah. Ya, dengan fitnah umum ya, dengan isu-isu misalnya terorisme, radikalisme, itu fitnah. Bisa secara personal tokoh-tokoh ya ulama ya itu difitnah, dan fitnah ini juga terjadi ya kepada para nabi, kepada keluarga nabi ya. Nabi Yusuf difitnah masuk penjara, ya kan? Ibunda Aisyah Ummul Mukminin difitnah ya dengan peristiwa hadisul ifki. Ya, ini fitnah ada di dalam pertahanan itu wajar. Nah, bagaimana kita mensikapi adanya fitnah ini, ada kriminalisasi ini? Kembalikan kepada Allah, yakin ya bahwa Allah membela. Ya, maka dalam Quran ada ayat yang menyebutkan hal ini. Yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ya. Allah membela orang-orang yang beriman. 3 ya. Ya, harapan kita pada Allah yakin bahwa ada pertolongan, ada dukungan, ada pembelaan. Yang keempat ya, disebut dengan ada 4 janji Allah ya, yang janji Allah yang keempat itu adalah disebut dengan bahasa Al-Qur'an adalah al-ismah. Nah, ismah ini apa? Perlindungan. Ya, pertolongan, ya, dukungan, pembelaan, perlindungan. Kenapa kita butuh perlindungan? Realita perjuangan itu ya dihadapi adanya makar, ya. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Jadi makar yang dibuat orang-orang kafir terhadap orang beriman itu dahsyat. Bukan sekedar dia berhasil, bukan sekedar dia sukses, bukan terhadap orang beriman, bukan sekedar dia bisa memenangkan. Target orang kafir dalam memerangi orang beriman itu ya, itu menghilangkan eksistensinya ya. Jadi dahsyat ya. Ada makar itu dilakukan.
dengan tipu daya, dengan rencana, ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ya meyakinkan orang beriman dengan ismahnya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah ya akan memberi perlindungan kamu dari makar-makar ya semua orang, semua manusia. Nah itu dia. Jadi enak jadi orang beriman itu. Wa tarjuna minallah ma la yarjun, menghadapi situasi kondisi apapun yang susah, sulit, terbatas, ya tidak menghilangkan ya amal soleh dia. Tidak menghilangkan kemampuannya ya untuk bisa memenangkan, bahkan menikmati perjuangan itu. Yang kelima ya, dan keenam ya itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mahraja dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan jalan keluar dan rezeki ya, yang tidak diduga-duga. Ya, jadi ada berarti 6 ya. Ya, 1 ada an-nasr pertolongan, 2 at-ta'yid dukungan, 3 ad-dawafi pembelaan, 4 ismah perlindungan, yang kelima adalah mahraja jalan keluar. Sesulit apapun ya situasi kondisi dihadapi orang-orang beriman itu, ketika dia memiliki harapan kepada Allah, yakin kepadanya, pasti Allah akan memberikan mahraja jalan keluar. Dan semua ayat-ayatnya itu atas janji-janji Allah itu memang narasinya itu narasi menjanjikan. Jadi semestinya kita orang beriman nggak ragu, tinggal bagaimana kita ya wujudkan ya harapan itu dengan doa-doa gitu. Ya, dengan doa-doa minta pada Allah. Ya. May yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Ketakwaan, ketaatan yang kita lakukan, doa dan zikir yang kita biasakan enggak sia-sia. Pasti menghantarkan kepada yaj'al lahu mahraja. Allah akan menjadikan bagi kamu mahraja, jalan keluar. Bukan jalan keluar saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemenangan. Ya, rezeki yang tiada diduga-duga. Maka itu ujian ya, dari Allah itu juga ya, itu dikhabarkan ya, oleh Allah melalui firman-Nya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi. Maka ujian yang diberikan Allah kepada orang beriman itu juga sangat luar biasa. Allah menguji kamu dengan segala sesuatu ya, dari wala nabluwannakum dan kami benar-benar menguji kamu minal ju'i, dengan kelaparan, kesulitan ya, dengan keterbatasan sumber daya ya, tapi di sana ada harapan, ada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan supaya ketemu gitu kan. Kalau kita merasa cukup, merasa ada, merasa bisa, nggak butuh dengan Allah, maka dibuatlah kita nggak memiliki, dibuat kita tidak sulit, dibuat kita susah, dibuat kita nggak ada, dibuat kita bermasalah gitu kan. Supaya apa? Kita ya meminta ya supaya yakin ada Allah yang bisa memenuhi segala ya kebutuhan-kebutuhan perjuangan kita. Nah inilah ya nasihat yang penting untuk kita semua, bagaimana kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi pertarungan antara al-haq dan batil, baik dalam skala ya regional dan skala lokal, regional, ya, nasional maupun global ya. Karena itu sudah menjadi keniscayaan. Dengan adanya janji-janji Allah itu ya kita pasti akan menghadapi masalah-masalah itu. Nah, hadirkanlah ya harapan yang besar kepada Allah, keyakinan yang kuat kepadanya, dengan senantiasa kita memasrahkan segala urusan kepadanya. Memasrahkan semua urusan kepada Allah artinya ya tegakkan syariat ya. Jalani ya misi kehidupan ini dengan ibadah ya, dan amanah-amanahnya dengan dakwah ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.